Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita, yaitunya tema 2, subtema 3. Kali ini kita akan belajar atau akan kita pelajari pembelajaran 3 dan 4. Silakan antum lihat di layar HP antum masing-masing. Ini adalah pembelajaran ketiga, atau silakan lihat bukunya itu halaman 103. Adapun tujuan pembelajaran pada pembelajaran ketiga ini adalah dengan membaca teks ini siswa yang mampu menjelaskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, bagaimana dan mengapa. Insyaallah ini bisa. Yang kedua tujuannya adalah siswa antum boleh nanti berdiskusi dengan orang tua antum, bertanya. Siswa dapat menjelaskan akibat yang terjadi jika masyarakat tidak bertanggung jawab atas masalah sampah. Yang ketiga, adapun tujuan yang ketiga adalah siswa dapat menjelaskan cara menghargai usaha ekonomi orang lain. Kita lanjutkan. Silakan nih pada teks ini. Silakan antum baca teks. Kelurahan Babakan Pasar meluncurkan gerakan pungut sampah atau GPS. Ini yang mana kegiatan GPS ini sudah digalakkan dan diadakan juga di lingkungan sekolah kita, yang mana setiap hari Senin setelah kita upacara bendera atau setelah apel pagi, setiap siswa akan diarahkan untuk memungut sampah. Setelah antum baca nanti silakan ini ayo menulis ini nanti ini adalah PR. PR silakan dikerjakan nomor 1 sampai dengan 5. Silakan dikerjakan dan dikirim ke Google Classroom. Oke, kita lanjutkan. Sini anak-anak semua silakan antum perhatikan di sini. Ini ada beberapa orang atau beberapa perempuan yang memungut sampah, yang bisa membantu ekonomi dia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Atau kalau biasa kita sering di lokasi tempat tinggal kita adalah pemulung. Antum perhatikan betapa banyak beberapa pemulung yang mengais sisa-sisa sampah yang ada di tempat pembuangan sampah kita. Nanti kita dia mau datang memperhatikan teman, diambil yang bisa dimanfaatkan. Mungkin diambil kardus, bawa kaleng minum, mungkin kalau ada besi dan yang lainnya yang terdapat di dalam sampah kita. Yang mana sebenarnya sampah itu bisa dimanfaatkan atau biasanya bisa di-recycle ulang, bisa dimanfaatkan ulang. Ini contoh ini merupakan beberapa contoh barang beberapa contoh sampah yang bisa di-recycle atau dimanfaatkan kembali. Ada yang bisa dibuat tempat pensil, ada tempat pena, mungkin ada juga sebagai mainan kunci dan lain sebagainya, tergantung kreativitasnya. Ini juga ini merupakan pemanfaatan sampah, bisa menjadi nilai ekonominya. Contoh mainan kunci itu biasanya itu lagi ambil sampah papan atau sisa-sisa pembuatan kursi, potongan kursi yang tidak dipakai diambil orang lagi, dipungut dan dibuat dengan kreasinya sehingga bernilai jual sama menopang dalam kebutuhan ekonominya. Ini silakan dibaca. Ini dibaca, setelah dibaca menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Tentu Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda, dan juga Allah menciptakan manusia itu dengan ekonomi yang berbeda-beda. Ada kelas ekonominya menengah ke atas, ada menengah ke bawah. Ada yang berdagang, ada yang menjadi guru, ada yang PNS, ada yang polisi, ada yang tentara. Usaha ekonomi orang juga berbeda-beda. Ada yang jualan lontong, ada mungkin yang jualan cabai, ada yang jualan
nasi goreng, ayam banyak dan lain sebagainya. Apapun usaha ekonomi orang itu harus dihargai. Kita tidak boleh merendahkan ya ekonomi orang lain. Ya, apapun itu, maupun dia bapak-bapak yang berdagang keliling, yang berjalan kaki. Kalau di tempat usaha itu ada bapak-bapak yang jualan kerupuk, dan lain sebagainya. Apapun ekonomi orang lain harus kita hargai selagi dia itu mencari atau memperoleh rezeki dengan cara yang halal. Oke. Kita lanjutkan pembelajaran ke. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan pembelajaran yang keempat. Adapun pada pembelajaran keempat ini tujuan pembelajaran adalah dengan menyimak penjelasan guru. Setelah antum mendengarkan materi ini, ya, siswa mampu menjelaskan pentingnya ya sikap tanggung jawab di lingkungan keluarga. Ya, pentingnya sikap tanggung jawab baik di lingkungan keluarga, sekolah, teman dan masyarakat. Silakan dibuka di buku antum masing-masing yang 100 halaman 109 atau perhatikan di bukunya di layar HP-nya masing-masing ya. Kita lanjutkan pembelajaran buat sini contoh usaha. Ini merupakan usaha penjualan bibit tanaman. Biasa ini kita lihat kalau di Batam, kalau antum pergi ke bundaran di Tek, itu biasa ada penjual bibit tanaman. Biasanya itu di sana ada bunga, ada bermacam-macam bunga, ya, bermacam-macam bunga. Ya, antum mau beli bunga apa? Sudah ada disediakan menjual bibit tanaman. Ya, kalau yang Jati saya nggak tahu di mana. Yang bunga penjualan bibit bunga di bundaran Litek, dan ada juga kalau kita arah ke Batu Haji itu ada juga di pinggir-pinggir jalan ada taman-taman bunga ya. Itu tempat penjualan bibit. Perhatikan di sini ya. Ini kan jual bibit tanaman. Yang mana tanaman itu sangat dibutuhkan ya penghijauan, yang karena kita ketahui bahwa tanaman itu adalah penghasil atau penyuplai oksigen. Kalau ada di rumah antum mungkin halaman yang kosong, silakan ditanam dengan tanam-tanaman atau ditanam tumbuh-tumbuhan. Kalau bunga juga boleh, mau nanam apa aja yang memungkinkan ya. Tapi jangan pula ditanam di depan rumah itu pohon kelapa. Nanti kalau besar tinggi tumbang roboh rumahnya. Yang memungkinkan. Oke. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana cara kita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Nah, pertama, cara menghargai ekonomi orang lain pertama adalah dengan cara di sini ada 4 ya. Ada 4 ya. Ada 4 cara menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Yang pertama, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat. Maksudnya kalau kita jualan lontong, tetangga lain jualan lontong, kita tidak boleh. Jangan beli lontong tetangga, dia itu enggak baik, dia itu memasukkan air yang tidak bersih, yang tidak kotor, tidak boleh menjelek-jelekkan ya. Kita bersehat, karena rezeki itu Allah sudah atur, rezeki kita itu tidak akan tertukar walaupun kita berjualan yang sama. Untuk melihat, perhatikan di pasar, banyak orang yang berjualan bawang, banyak orang yang berjualan ikan, tetapi rezekinya sudah Allah atur masing-masing, tidak akan tertukar. Yang kedua, menghormati usaha ekonomi orang lain, kita hormati. Jangan mentang-mentang kita contohnya sama-sama jualan ayam, janganlah beli ayam bapak itu, ayamnya ayam tiren, contohnya ayam mati kemarin, atau ayamnya kecil-kecil, ayamnya kurus-kurus, tidak boleh, harus kita hormati. Biarkan saja mereka berjualan ya, mencari rezeki Allah. Yang ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Ya, biarkan saja dia bekerja. Mau jualan apa ya selagi itu halal, ya, selagi itu dengan cara yang baik, ya, kita biarkan saja. Yang keempat, meneladani keberhasilan orang lain dengan cara yang positif. Contohnya, ketika warung makan si fulan banyak orang yang membeli, sementara jualan kita tidak, jangan bilang, oh iya ya, pantasan si fulan banyak orang yang berbelanja di tempat dia.
karena dia memiliki jimat, itulah segala macam, itu tidak boleh. Kita hargai. Mungkin jualannya laku karena mungkin kualitasnya lebih bagus dari kualitas punya kita. Intinya ketika orang lain berhasil, kita harus berpikir positif. Oh iya, mungkin kualitasnya bagus, tempatnya strategis, dan yang jelasnya itu adalah Allah yang telah atur. Oh iya, mungkin Allah sudah tetapkan rezekinya agar orang ramai di tempat dia, hartanya banyak, bisa untuk berinfak. Intinya harus berpikir positif terhadap keberhasilan orang lain, ya. Ustaz rasa cukup sampai di sini. Sebelum saya tutup, Ustaz sampaikan yang pertama adalah anak Ustaz semuanya, buanglah sampah pada tempat yang telah disediakan. Ya, apabila sampah itu bisa dimanfaatkan, manfaatkan. Namun ketika sampah itu tidak bisa dimanfaatkan, silakan dibuang pada tempat yang telah disediakan. Ya, jaga kebersihan masing-masing. Jangan antum mengharapkan tempat tinggal kita, lingkungan kita atau negara kita bersih, sementara antum buang sampah sembarangan. Jaga kebersihan masing-masing, insya Allah tempat tinggal kita akan jauh lebih bersih. Yang kedua, kita harus menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Apapun ekonomi orang, apapun profesi orang untuk mencari rezeki, kita harus hargai, tidak boleh menjelek-jelekan. Nah, ini saya yang sampaikan. Jangan lupa ambil tiap hari mengambil absensi di classroom, dan tugas hari ini silakan nanti dikumpul di classroom. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.